Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua diberikan Allah kesehatan selalu sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya di dalam hati saja. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Tolong diperiksa kawan-kawan di sampingnya apakah hadir semua. Ya, hadir semua ya. Kita berjumlah 25 orang. Karena hadir semua, baiklah, kalian, Ibu berharap bisa fokus kepada penjelasan Ibu. Kalian bisa semangat dalam memahami dan belajar pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus dua sudut. Nah, apa itu Bu? Materi ini kita akan mempelajari tentang cara mencari rumus dari jumlah sinus, rumus selisih, dan kita akan mempelajari rumus selisih dan rumus jumlah kosinus. Nah, di mana tentunya kita akan mempelajari sudut-sudut istimewa. Nah, selanjutnya Ibu nanti akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan Ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan materi yang telah Ibu bagikan di layar dengan memperhatikan dengan fokus dan memahami, mencermati tentang materi yang akan kita pelajari. Seperti itu. Nah, sehingga pada saat selesai materinya kalian bisa mendapatkan atau menerapkan apa yang telah Ibu ajarkan pada hari ini. Selanjutnya kita akan mempelajari untuk yang pertama tentang rumus sinus penjumlahan atau selisih dua sudut. Rumus penjumlahan sinus dapat digunakan ketika penjumlahan atau selisih sudut merupakan sudut istimewa. Misalnya, jika Anda ingin mengetahui nilai dari sudut 75 derajat, maka bisa memperolehnya dari hasil penjumlahan sudut 60 derajat ditambah dengan 15 derajat ataupun dengan mengurangi sudut istimewa 90 derajat dengan 15 derajat. Rumusnya yaitu sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Nah, untuk memahami dari mengenai cara penjumlahan sinus, kita bisa membuktikannya dengan penjumlahan sinus yang kita peroleh. Nah, contohnya itu pembuktiannya sin A ditambah sin B ditambah sin alfa dikurang beta sama dengan 2 sin A dikali cos B. Misalnya, alfa sama dengan A ditambah B. Nah, sedangkan betanya sama dengan A ditambah B, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 2A. Maka di mana
A-nya sama dengan setengah alfa ditambah beta. Dan untuk alfa dikurang beta sama dengan 2B, di mana B-nya sama dengan setengah alfa dikurang beta. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian sinus dan kosinus, sehingga kita dapatlah sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Nah, begitulah cara pembuktian dari rumus penjumlahan sinus. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus pengurangan sinus. Caranya hampir sama dengan penjumlahan sinus. Nah, di mana kita bisa menggunakan atau digunakan ketika penjumlahan dan selisih sudut adalah sudut istimewa. Nah, sama ya. Untuk mempermudah mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan rumus yaitu sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Nah, untuk membuktikan rumus ini, kita buktikan dengan pembuktian seperti berikut ini. Sin A ditambah B ditambah sin alfa dikurang beta sama dengan 2 sin A dikali cos B. Misal, alfanya sama dengan A ditambah B, betanya sama dengan A dikurang B, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 2A, di mana A sama dengan setengah alfa ditambah beta, dan alfa dikurang beta sama dengan 2B, di mana B-nya setengah alfa dikurang beta. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai A, B, A dan B, alfa dan beta pada rumus perkalian sinus dan kosinus, sehingga kita perolehlah sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Nah, itulah pembuktian dari rumus penjumlahan dan pengurangan sinus. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan rumus kosinus jumlah dua sudut. Kalau tadi kan kita membuktikan rumus dari sinus, rumus jumlah dan rumus pengurangan. Nah, ini kita akan membahas rumus kosinus jumlah. Nah, di mana misalnya cos A sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa, sehingga cos alfa ditambah beta sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa ditambah beta sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa dikurang beta. Sin 90 derajat dikurang alfa cos beta dikurang cos 90 derajat dikurang alfa dikali sin beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Jadi cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, untuk rumus kosinus selisih, nah yaitu rumus kosinus selisih dua sudut diperoleh dari mensubstitusikan negatif beta ke dalam beta pada rumus di atas, sehingga diperoleh cos alfa itu ditambah negatif beta sama dengan cos alfa cos negatif beta dikurang sin alfa sin negatif beta. Karena cos negatif beta sama dengan cos beta dan sin negatif beta itu sama dengan negatif sin beta, maka cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, itulah penjelasan dari rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami?
Atau ada pertanyaan mengenai bagaimana Bu cara atau ini dapatnya dari mana, atau ada hal yang belum dipahami, silahkan dipertanyakan. Nah, kalau tidak ada, selanjutnya kita akan membentuk kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, menjadi 5 kelompok ya. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, jika sudah, selanjutnya silahkan catat soal yang akan Ibu bacakan. Nah, satu kelompok yaitu hanya mengerjakan satu soal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu dikerjakan oleh kelompok 1 dan 2. Nah, soal yang pertama, hitunglah dengan rumus kosinus jumlah dan selisih sudut berikut. Untuk yang A, cos 195 derajat, cos 58 derajat. B, cos 13 derajat ditambah sin 58 derajat, sin 13 derajat. Nah, untuk yang poin A itu untuk kelompok 1 dan poin B untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya, soal kedua yaitu dikerjakan oleh kelompok 3 dan 4. Soalnya, hitunglah nilai sudut di bawah ini tanpa menggunakan kalkulator. A, sin 150 derajat. B, sin 75 derajat, cos 15 derajat. Nah, sama. Yang A itu dikerjakan oleh kelompok 3 dan B untuk kelompok 4. Untuk soal ketiga yang akan dikerjakan oleh kelompok 5. Soalnya, jika A tambah B sama dengan V per 3 dan cos A cos B sama dengan 5/8, maka cos A dikurang B sama dengan. Nah, silakan kerjakan soalnya berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu persilahkan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan, dan Ibu berharap ketika temannya selesai mempresentasikan, untuk kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan kepada teman yang melakukan presentasi. Baiklah, karena kalau setiap kelompok sudah melakukan presentasi, silahkan buat satu kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Hari ini kita sudah mempelajari tentang rumus jumlah sinus dan kosinus, yaitu ada rumus jumlah sinus, ada rumus jumlah sinus, rumus selisih sinus, rumus jumlah kosinus, dan rumus selisih kosinus dua sudut. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Nah, untuk kepada anak-anak mungkin ada yang belum dipahami dari rumus-rumus yang telah kita pelajari, Ibu persilahkan untuk mempertanyakannya sebelum pembelajaran hari ini kita selesaikan. Nah, Ibu beri kesempatan untuk kalian bertanya. Baiklah, karena tidak ada, maka Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa kita hari ini mempelajari tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus dua sudut, yaitu kita telah mempelajari yang pertama, kita mempelajari rumus sinus jumlah dua sudut, yang mana rumusnya yaitu sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Untuk rumus
sinus selisih dua sudut, yaitu sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Untuk rumus kosinus jumlah dua sudut, yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, untuk rumus kosinus selisih dua sudut, yaitu cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, itulah materi yang telah kita pelajari hari ini. Silahkan diingat-ingat, dipelajari lagi di rumah, dan sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menanya kepada kalian semua siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan Ibu. Nah, coba sebutkan rumus dari sinus jumlah. Ayo, silahkan dijawab. Ya, benar sekali. Lisa telah menjawab rumus jumlah. Lisa bilang yaitu rumus jumlah dari sinus, yaitu sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, benar sekali. Karena pembelajaran kita sudah selesai, maka Ibu cukupkan sampai di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kalian semua, sehingga kalian bisa membagikannya kepada orang lain. Nah, seperti itu. Pesan terakhir dari Ibu, tetap semangat kalian dalam belajar, semangat untuk menggapai cita-citanya, belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang kalian impikan menjadi terwujud. Nah, mungkin itu saja untuk mengenai pembelajaran untuk minggu kedepannya, yaitu kita akan mempelajari tentang trigonometri sudut ganda. Nah, seperti itu. Marilah untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Alhamdulillah, telah selesailah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah dalam perkataan Ibu atau tingkah laku yang tidak berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.